Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga doa kami adalah semua dalam keadaan baik-baik saja. Banyak sekali informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan yang mau kita sampaikan kepada Anda. Dan bagi Anda yang mungkin mau solusi yang secara langsung, Anda bisa datang di sini kok. Caranya gampang. Caranya ada email saja, riwayat kesehatan Anda, dan semoga Anda bisa terpilih dan juga datang ke sini dapat solusi langsung dari praktisi kesehatan. Langsung saya kenalkan, ini dia praktisi kesehatan, yaitu Bang Faidon. Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Chef, gimana? Sehat, Bang. Pemirsa, makan buah itu salah satu yang penting dan masih ada lagi yang kita mau bagikan di sini. Di acara Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yes, Mbak Preti, merah-merah cerah sekali. Oh apa iya kabar? dong, pasti dong. Harus selalu cerah. Pemirsa di rumah juga selalu sehat dimanapun Anda berada. Yes, pemirsa, kita juga kedatangan Bapak Tumpak dan Ibu Rugun menceritakan bagaimana proses kehidupan yang tidak mudah melewati gangguan jantung dan juga stroke yang dialaminya. Bapak, Ibu, apa kabarnya? Sehat. Sehat ya? Oke, Pak Ibu, sebelum kita ngobrol panjang lebar, ada beberapa pernyataan yang butuh diluruskan terlebih dahulu. Pernyataannya begini, stres berdampak pada gangguan jantung. Benar atau salah? Benar. Benar ya? Alasannya kenapa? Kalau kita stres, nanti kita nggak bisa tidur baik, jantung kita juga akan berpengaruh. Ya, tepat pernyataannya bahwa itu adalah benar. Kalau orang stres itu membuat manusia pada kondisi fight or flight, lari atau melawan gitu kan. Nah, itu bisa meningkatkan tekanan darah kita. Nah, ketika tekanan darah meningkat, juga tubuh kita membutuhkan gula. Biasanya stres itu menyebabkan tubuh kita memproduksi gula lebih banyak dengan cara memecah lemak. Dampak dari stres itu sudah muncul seperti ada tekanan darah tinggi dan gula. Berarti selain gula dan tekanan darah tinggi memang harus segera diatasi, stresnya juga harus diatasi. Benar pernyataannya. Jadi pemirsa, sekali lagi ya kita luruskan bahwa stres berdampak pada gangguan jantung. Jawabannya adalah benar. Baik pemirsa, ini dia pernyataan yang kedua. Pertolongan pertama serangan jantung adalah dengan batuk berulang. Wah, bagaimana nih? Benar atau salah, Pak, Ibu? Benar. Karena serangan jantung adalah itu bisa dari kekurangan oksigen. Kalau kita itu menarik napas, batuk, kemudian menarik napas, itu nanti oksigen akan bisa masuk ke dalam darah kita, ke dalam tubuh kita dengan baik. Iya, sayangnya jawaban Bapak dan Ibu ini tidak tepat. Karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Kita harus tahu dulu nih apa yang terjadi ketika kita mengalami serangan jantung. Ini adalah organ jantung di mana kalau misalnya pemirsa di rumah nih, lihat yang warna biru sama warna merah ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah menuju dan dari otot jantung itu sendiri. Karena otot jantung kita setiap saat, setiap detiknya membutuhkan darah yang membawa nutrisi dan oksigen. Ketika serangan jantung ini kira-kira di dalam pembuluh darahnya nih ya, ada sumbatan nih di sini nih. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi kerusakan otot jantung. Terjadi penumpukan asam laktat di sana sehingga timbullah rasa nyeri. Dengan batuk berulang, tidak akan melepaskan sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah jantung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan Anda batuk berulang pun tidak akan menghilangkan nyeri dada yang diakibatkan karena serangan jantung. Justru ketika Anda batuk berulang, Anda akan justru otot jantungnya akan bekerja lebih keras. Yang ada malah memperparah gejala yang dialami. Jadi apa yang perlu Anda lakukan ketika Anda merasakan nyeri dada berulang, gak cuma nyeri dada aja nih, nyeri ulu hati, menjalar ke punggung, ke rahang, ke leher, ke tangan kiri, ke tangan kanan. Ingat, segera ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama yang sesuai. Jadi pemirsa, pertolongan pertama serangan jantung adalah dengan batuk berulang. Jawabannya adalah salah. Dan mari pemirsa, kita lihat perjuangan dan juga perjalanan hidup dari Bapak Tumpak menghadapi gangguan jantung dan juga stroke yang menghadapi hidupnya. Ini dia ceritanya. Tumpak Simanjuntak. Dirinya merasa menyesal dulu sempat abai dengan hipertensi. Sebab ia tidak tahu jika kondisi tekanan darahnya yang tinggi bisa membuatnya mengalami berbagai komplikasi. Tumpak mengaku
Sejak usianya 35 tahun, tekanan darahnya sudah mencapai 190/85. Ia menduga hal ini karena kebiasaan makannya yang kurang sehat dan juga stres karena pekerjaan. Hingga pada tahun 2000, tiba-tiba ia mengalami sesak di dada. Dokter mengatakan bahwa ada penyumbatan sebesar 88% di jantung tumpah. Penyumbatan di pembuluh darahnya ini ternyata bertambah beberapa tahun kemudian, sehingga ia harus menjalani operasi bypass. Bagaikan diserang mimpi buruk yang tiada henti, pada tahun 2017, Tumpak tiba-tiba terserang stroke. Dampaknya, anggota gerak tubuh bagian kirinya menjadi lemah. Tumpak pun berharap kondisi bisa membaik. Ia tidak mau menghabiskan masa tuanya di usia 70 tahunan ini hanya dengan menderita penyakit. Pak, kalau boleh saya tanyakan, Bapak sudah tahu tensi tinggi ini lebih dari 30 tahunan yang lalu ya Pak ya. Lalu kenapa Bapak tidak ambil aksi, tidak ambil sesuatu tindakan supaya mengendalikan tensinya? Alasannya apa Pak? Sebetulnya setelah saya pernah itu tekanan darah tinggi sampai 240, diastoliknya 140. Kok diastolik? 140. Jadi 240 per 140, terus apa yang dilakukan Pak sama Bapak? Sama dokter waktu itu, waktu saya pergi, kamu jangan bangun lagi dari tempat tidur. Gitu. Loh, kenapa dok? Saya bilang begitu. Udah, jangan bangun lagi dari tempat tidur. Menderita hipertensi dari umur berapa Pak? Sekitar 35 udah. Nah, dari udah sejak mulai. usia muda kan udah hipertensi nih. Tensinya juga fantastis ya Pak ya, 190, 240. Dengernya aja bikin kepala pening, nggak usah ngerasain ibarat kata. Tapi kenapa Bapak waktu itu gak minum obat Pak secara rutin Pak? Karena ya kita buta dalam hal ini, kita buta itu darah tinggi itu karena pekerjaan. Nah, gejala yang Bapak rasakan sendiri waktu tensi sedang tinggi-tingginya itu apa Pak? Ya, jantung berdebarnya keras, sakit di sini, pusing kepala juga seperti itu, dan pengen marah-marah. Tapi Ibu tahu nggak, Bapak ini punya kebiasaan yang buruk, sehingga tensinya naik dan komplikasinya seperti apa? Tahu nggak semua itu? Ya tahu juga sih, tapi bapaknya agak bandel gitu. Oh, Bapak bandel. Kalau dibilangin jangan makan ini, terus aja dimakan. Oke, memangnya Bapak paling suka makan apa Pak? Saya suka jeroan yang pakai santan itu loh. Dimasak santan. Kalau boleh Apa kita tuh, tahu Pak? jeroannya apa Pak? Jeroannya apa? Bagian Ya, apa? itu otak sapi gitu. Otak sapi. Oke. Ya. Otak sapi ini tinggi sekali kolesterolnya. Nomor 1 dia dari binatang. Dan bagian otak ketimbang bagian jeroan yang lainnya, dia adalah salah satu raja untuk tingkat kolesterol dan lemak jenuh. Waduh. Apalagi ditambah dengan proses memasak bersantan. Ini menambah semua tanda kutip komplikasi yang nanti kita hadapi. Suka olahraga nggak Pak? Saat itu sih tidak. Tidak olahraga. Bapak merokok dulu? Ya merokok ya tidak banyak sih. Nah, waktu Bapak divonis nih sama dokter, Bapak harus di bypass. Bapak waktu mendengar kabar seperti begitu, perasaannya seperti apa, Pak? Pasang ring dulu yang pertama, tahun 2000. Di situ sebetulnya saya juga saya pikir mahal sekali ya ring ini ya. Oke. Habis pasang ring jantung, kontrol secara rutin. Enggak, saat itu saya dikasih obat, saya minum agak banyak. Ya. Setelah itu perasaan enak. Dalam 2 tahun saya udah nggak pergi ke dokter lagi. Alhasil, Tidak makan obat lagi. Setelah 16 tahun, baru itu terasa kok itu serangan jantung dada saya itu sebelah kiri itu kok sakit banget. Gitu. Dia punya sistoliknya 240, Tensi yang tinggi. diastoliknya 140. Oke. Di situ saya langsung dibawa pakai ambulans ke Jakarta dari kantor. apa yang dilakukan waktu itu dari dokter? Itu disuruh harus bebas, dia Harus bilang bebas. begitu. Nah, masalahnya pemirsa, sebelum melakukan pengambilan gambar, kami lakukan cek kesehatan secara aktual kepada Bapak dan juga Ibu di sini. Di sini kita bisa lihat tensinya 194/82. Bagaimana Bang Faidon? Ya, jadi kalau udah seperti ini, nanti saya saran kembali ke dokternya ya untuk melakukan evaluasi lagi tentang pengobatan. Kemudian makanannya itu harus diubah, Pak. Kapan mau belajarnya? Apa tunggu terlambat dulu, Pak? Jangan sampai terlambat. Kalau sudah ada sumbatan, pemirsa harus tahu ya, kalau ada sumbatan pembuluh darah di satu tempat, artinya di tempat lain sudah ada. Kalau sudah ada di jantung,
operasi tahun 2000 pada saat usia 48, saat itu juga sebetulnya di kepala sudah ada sumbatan pembuluh darah. Di ginjal sudah ada, di liver sudah ada. Tapi masih abai, merasa seolah-olah baik-baik saja. Masih segini tensinya setelah operasi 2 kali dan stroke sekali. Menurut saya Pak, ini berbahaya. Berbahaya sekali Pak. Ya saya minta Bapak untuk belajar berubah dan nanti kita kasih solusinya sama-sama. Oke, Mbak Preti, Ibu kita sudah cek? Ya, kita periksa ya tadi juga dari Ibu Rugun sendiri tekanan darahnya ternyata 132/70. Belum hipertensi sih, tapi sudah masuk ke dalam kategori prehipertensi. Maksudnya bagaimana? Tabungan untuk hipertensinya sudah ada. Sekalinya lagi kurang tidur atau lagi stres, otomatis bisa melonjak lebih tinggi dan bisa masuk ke dalam batas hipertensi. Dan nggak cuma itu aja, ini kolesterolnya juga tinggi nih Bu. Ada di angka 222, triple 2 nih. Jadi batas normalnya tuh adalah maksimal di angka 200. Lebih dari 200 maka kita sebut dengan kolesterol tinggi. Ada prehipertensi, ada kolesterol tinggi. Pengentalan darah ini kemungkinan besar sudah pasti terjadi. Ada proses penyumbatan yang terjadi di sana. Jadi harus ada yang Ibu lakukan. Harus ada upaya tambahan yang Ibu Rugun lakukan. Apalagi kalau buat patumpak itu sudah pasti. Harus berobat ke dokter secara rutin, kontrol secara rutin. Lalu kalau misalnya bisa, lakukan pemeriksaan tekanan darah minimal 2 kali sehari, pagi sama malam di jam yang sama. Terus habis itu apalagi yang perlu dilakukan, ubah pola makannya. Kalau dari Bang Paidon pasti harga mati, buah 3 kali sehari ya, betul ya? Buah 3 kali sehari. Itu nggak boleh tawar. Terus apalagi yang perlu dilakukan? Tentunya harus bisa mengelola stres dengan baik. Setelah itu semua dikerjakan, tambah lagi nih dengan menggunakan upaya tambahan yaitu teknologi laser. Teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Teknologi laser itu teknologi yang dipakai di pergelangan tangan, mengeluarkan sinar laser, membantu membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa turun, membantu mengurai penggumpalan darah sehingga gula darah dan kolesterol bisa terpakai. Dan nanti ketika Bapak pakai obat, penggunaan teknologi laser nanti akan membantu mengefektifkan pengobatan itu supaya obat itu bisa diantar ke tempat, ke organ target dengan lebih efisien. Ketika parameternya membaik, maka risiko komplikasi berkurang. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah Dokter Laser ataupun Equilaser Ultimate, sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, harapannya semua segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Dokter laser maupun Equilaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dia dapat melenturkan, melebarkan pembuluh darah kita, bantu juga nih kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Equilaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Equilaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equilaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tahukah Anda saat stres orang lebih tertarik makanan manis? Mbak Prati, bisa tolong jelaskan? Secara data ya, ketika orang mengalami stres, mereka cenderung untuk mau makan makanan yang manis-manis. Hal tersebut sebenarnya diyakini karena memang makanan yang manis ini dapat meningkatkan kadar serotonin di dalam tubuh kita. Tapi cara itu tidak tepat pemirsa, karena justru ketika Anda melakukan demikian, itu akan menimbulkan masalah kesehatan baru. Gula darah bisa meningkat, berat badan bisa tidak terkendali, metabolisme bisa terganggu, kolesterol, trigliserid juga akhirnya bisa meningkat dan dapat menimbulkan komplikasi. Jadi lebih baik bagaimana? Lebih baik kita kelola stres dengan yang baik nih. Selain dengan makanan, contohnya adalah bisa dengan tapping solution. Dengan melakukan demikian, ini bisa membantu tubuh kita merendahkan hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Itu satu. Lalu yang kedua nih, tipsnya bisa juga dengan menaruh air es, terus kita rendam wajah kita ke dalam air es tersebut sembari menghembuskan napas selama 10 detik. Setelah itu bangun lagi, lakukan demikian kurang lebih 3-5 kali, karena hal tersebut dapat membantu tubuh kita menurunkan hormon stres. Ketiganya nih, apa nih Mas Edwin nih, kira-kira makanan yang tinggi akan tirosin dan triptofan? Mbak Preti dan Bang Fedo sudah tahu saya ini kalau digodain makanan manis tidak mempan. Ya. Wah, keren. Rahasianya adalah nomor 1, saya selalu makan protein yang cukup. Itu dia. Karena sumber protein, terutama sumber hewani, telur juga bisa karena asam aminonya lengkap. Ada ikan juga di situ, kadang daging dan juga ayam, terutama dadanya. Semua tinggi dengan triptofan. Dan triptofan ini menjadi bahan baku untuk dopamin. Hormon yang membuat kita happy, relax. Iya. Ngomong-ngomong tentang stres. Singkat kata, Bapak karena stresnya tidak terkendali, makan juga makin tidak terkendali waktu itu, betul Pak? Ya, betul ya? betul. Istirahat bagaimana tidurnya? Istirahat jelas nggak bisa. Nggak bisa tidur, Pak Nggak ya? bisa tidur dengan nyenyak. Jadi kualitas Bapak itu darahnya seperti ini menggumpal, Pak. Jadi ketika darah menggumpal ini Bapak udah dari kapan? Dari waktu Bapak hipertensi dulu, umur 35 udah kayak begini kualitas darahnya. Jadi ketika kualitasnya kayak begini, nutrisi dan oksigen itu nggak bisa diantar. Makanya kualitas fisik Bapak ketika dapat stres yang besar, Bapak nggak sanggup ngelawan, Pak. Makin stresnya 2 kali. Pertama stres dari pekerjaan, kedua fisiknya tuh sebetulnya jadi lagi tambah lemah. Ya, nah ini yang terjadi. Kemudian Bapak jarang olahraga, Bapak merokok. Ya, merokok itu menyebabkan terjadinya penyumbatan itu yang kuning-kuning itu, Pak. Si rokok itu bisa menyebabkan terjadinya oksidasi. Nah sekarang ketika kita menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama pipa pembuluh darah itu dibuka, Pak. Dan kemudian penggumpalan ini diurai. Nah seperti ini. Jadi kualitas darah Bapak yang sekarang sedang mengental, itu diurai seperti ini. Sehingga nutrisi dan oksigen bisa diantar dengan baik. Kenapa saya bilang kualitas darah Bapak masih menggumpal seperti ini? Karena Bapak tensinya masih tinggi. Karena Bapak kemarin masih udah sempat dari jantung pindah ke stroke. Nambah gitu. Dan pola makan Bapak belum terlalu baik. Apalagi tadi Bapak terus terang ngaku, di rumah bisa dikontrol, di luar nggak bisa. Ya. Nah, disinilah peran teknologi laser untuk membantu mendukung pola kesehatan Bapak. Satu lagi Pak, Bapak tadi ngomong sendiri, orang sudah stres tinggi, ini udah umur, kemudian udah ada riwayat stroke, susah tidur kan Pak? Nah, dengan bantuan teknologi laser, maka si aliran darah ke otak itu bisa dibantu. Jadi nanti ada bagian kecil di otak yang menghasilkan hormon melatonin, membantu Bapak bisa tidur. Terlebih lagi kan ini Ibu juga tensinya udah dalam tanda kutip nih hati-hati, udah masuk ke dalam kategori prehipertensi. Terus apalagi nih kolesterolnya tinggi, berarti kan ini harus bisa dikendalikan dengan baik. Jadi selain modifikasi gaya hidup, tambah lagi nih dengan upaya tambahan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon, kalau Ibu gunakan nantinya tekanan darah menjadi lebih stabil, itu satu. Lalu yang kedua, membantu meningkatkan metabolisme sehingga pembakaran lemak-lemak darah ini menjadi meningkat. Tadinya kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi
energi, sehingga energi yang meningkat, tetapi di saat bersamaan kadar kolesterol ibu menjadi lebih terkendali. Sama, Bapak juga demikian. Harapannya apa setelah mengonsumsi obat-obatan secara rutin? Ubah pola hidup, pakai laser, alhasil tekanan darahnya bisa menjadi lebih stabil. Yang tadinya, karena kan kita tahu bahwa penyumbatan ini pasti terjadi juga di tempat lain. Jangan sampai mengalami komplikasi juga di tempat lain. Jaga jangan sampai mengalami serangan jantung berulang, jaga jangan sampai mengalami serangan stroke berulang, jaga fungsi ginjal tetap baik, alhasil kualitas hidup bisa meningkat. Jadi teknologi laser itu kayak jam tangan. Kita hanya pakai di pergelangan tangan kita atur powernya 1, 2, 3, 4. Kemudian durasinya 15, 30, 45, 60. Ya, Bapak pakai nanti 2 kali 1 hari. Apalagi Bapak sudah ada stroke, nanti pakai ekstensinya atau sambungannya tuh Pak. Seperti kabel namanya intranasal, nyangkutnya di hidung tuh Pak. Jadi si sinar laser itu nanti keluarnya di tangan, pergelangan tangan sama di hidung. Supaya lebih cepat sampai di kepala. Ya, lebih cepat, area kepala lebih optimal. Maka risiko terjadinya stroke berulang itu bisa kita minimalkan. Sekarang obatnya dikerjain, makan sehat dikerjain, teknologi lasernya kalau bisa dipakai untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Dan kita pengen kasih lihat kepada Bapak dan Ibu dan juga Anda pemirsa, banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang juga pakai teknologi laser. Bahkan sudah menjadi gaya hidup yang modern dan juga menjadi solusi yang paling tepat untuk hidup kita. Mari kita lihat ini cerita dari mereka. Saya akhirnya divonis saya mengidap penyakit jantung koroner. Penyumbatannya itu sekitar 70 sampai 80%. Kualitas tidurnya itu enak, bangun pagi itu aduh seger gitu lah. Migrain pergi, tidur nyenyak, dan puji Tuhan penyumbatan berkurang. Pak, boleh ya kita lihat sedikit riwayat kesehatan Bapak? Hipertensinya ini tinggi sekali, tekanan darah mencapai 220/100 yang dirasakan Bapak. Waktu tensinya begitu apa Pak? Sakit, pegel-pegel semuanya. Di pundak? Ini pusing. Pusing. Dan pengen marah. Pengen marah. Penyakit jantung. Nah ini yang menjadi vonis yang mungkin Bapak tidak terima waktu itu ya. Sejumlah pembuluh darah tersumbat, kalau total tersumbat kita mungkin tidak tahu Pak. Karena mungkin ada yang kecil-kecil sama seperti Bang Faidon tadi bilang. Sudah jalani operasi bypass jantung dan terserang stroke ini, Bapak kalau boleh share sedikit saja waktu sedang apa Pak? Terserang stroke itu waktu famili datang menjenguk saya. Iya. Saat itulah mereka mau pulang, salam saya. Iya. Cucu saya yang paling kecil, nyalam saya. Iya. Saya nggak tahu apakah tangan saya ditarik, saat itu saya jatuh dan stroke. Wah, itu satu pengalaman yang saya rasa tidak semua orang mau, Pak ya. Tapi kejadian seperti begitu, sumbatan di pembuluh darah otak, anggota tubuh bagian kiri tubuhnya ini lemah. Pemirsa, kami mau support ya Bapak dan Ibu karena melihat semangatnya, bukan karena mereka penonton setia loh. Karena semangatnya ada dan kita mau mereka bisa lihat cucu-cucunya sampai besar nanti dengan teknologi laser. Benar ya Pak Faidon ya? Siap. Kita support ya. Ya. Pak, ini dia di tangan saya teknologi laser. Kita mau serahkan Bapak. Terima kasih banyak. Wah, diterima ya Pak ya? Terima kasih banyak. Iya. Semoga alat yang diberikan kepada saya dari Go Healthy bisa memperbaiki kesehatan saya lagi untuk ke depannya. Amin. Terima kasih Go Healthy, semoga sukses. Amin. Yes. Bapak Tumpak, Ibu Rugun, terima kasih banyak. Semoga sehat terus dan semoga hari ini menjadi solusi buat Bapak, Ibu, dan juga nih buat Anda pemirsa di rumah yang menyaksikan Go Healthy tentunya. Sekarang juga mari take action, gunakan teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan kesehatan, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Dokter laser ataupun ekolaser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ekolaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari.
Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, gunanya adalah dia menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun laser dari Gogomall. Terima kasih Bapak Tumpak, terima kasih Bu Rugun, tetap hidup sehat dan pakai teknologi lasernya. Terima kasih para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini, dan terima kasih nih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.